Di balik semua kesuksesan itu, aku terjebak dalam pusaran romansa yang rumit. Dengan karyawan sendiri bernama Hendra, pria berusia 40-an yang penuh pesona, penuh misteri, dan juga penuh rahasia. Kami sering bekerja lembur bersama, rapat berdua di ruang tertutup, bahkan pernah ada gosip panas tentang kami di media. Tapi semua itu cuma awal. Di saat yang sama, mantan teman kuliahku Edo muncul lagi dalam hidupku. Dia duda berusia 45 tahun, pemilik perusahaan besar juga di kota Malang. Dia menawarkan bantuan, perlindungan, dan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar bisnis. Dia masuk seperti penyelamat, atau mungkin pemain baru dalam permainan besar ini. Hidupku yang semula mewah berubah menjadi arena penuh jebakan. Pesan misterius, ancaman, foto-foto tersembunyi, sampai pengkhianatan orang dekat. Nama baikku dipertaruhkan. Bisnisku bisa hancur. Dan rahasia pribadiku siap dibuka ke publik. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti berada di tepi jurang. Ini bukan hanya cerita cinta biasa. Ini tentang kekuasaan, uang, dan reputasi. Tentang kesetiaan dan pengkhianatan. Tentang seseorang yang berani melawan balik ketika ditekan. Di sini kalian akan melihat bagaimana aku, seorang wanita mapan, berjuang menjaga kehormatan, menghadapi orang-orang berbahaya, sambil tetap mencoba menemukan cinta sejati. Dan kalian juga akan mendengar adegan-adegan yang membuat darah berdesir, tapi tetap aman untuk semua umur. Pegangan tangan diam-diam di ruang rapat, tatapan mata yang penuh rahasia di tengah keramaian, momen mendebarkan yang berhenti tepat sebelum melewati batas. Semua dikemas dengan cara yang menggoda imajinasi pendengar tapi tidak pernah keluar dari jalur yang pantas. Ini adalah kisah yang akan membuat kalian bertanya di setiap episodenya. Nah, tetap dengarkan ceritaku hanya di channel Drama Kemarin Sore. Namaku Putri, usia 45 tahun. Aku janda sejak 7 tahun lalu. Aku tinggal di sebuah rumah besar di kota Malang. Rumah itu memiliki halaman luas dengan 3 mobil terparkir rapi. Aku hidup sendirian bersama seorang asisten rumah tangga dan sopir pribadi. Aku memiliki sebuah perusahaan distribusi bahan makanan besar di Malang. Perusahaan ini memiliki lebih dari 100 karyawan. Aku memimpin langsung semua rapat besar. Aku juga mengatur keuangan perusahaan secara rutin. Aku dikenal tegas tetapi tidak galak. Pagi itu aku datang ke kantor lebih awal. Aku memakai setelan jas warna krem dengan sepatu hak rendah. Aku menyapa satpam, resepsionis, dan beberapa karyawan yang baru datang. Mereka semua menjawab ramah. Aku merasa puas karena suasana kantor tampak tertib. Aku memanggil Hendra ke ruanganku. Hendra berusia 40 tahun. Dia manajer pemasaran yang cerdas. Dia bergabung di perusahaanku 5 tahun lalu. Hendra selalu memberi ide penjualan yang praktis dan menghasilkan keuntungan. Aku senang bekerja sama dengannya. Dia tampak rapi dengan kemeja biru dan dasi hitam. Kami membahas target penjualan bulan depan. Dia menjelaskan data dengan rinci. Aku mengangguk berkali-kali. Pembicaraan berjalan lancar. Saat kami selesai, dia tersenyum. Aku juga tersenyum. Sepanjang hari itu, semua aktivitas berjalan baik. Tidak ada masalah di gudang, nggak ada pelanggan yang komplain. Semua laporan keuangan sesuai harapan. Aku pulang kantor lebih cepat. Di rumah, aku duduk di ruang kerja pribadi. Aku membuka album foto lama. Aku menemukan foto masa kuliahku di Universitas Brawijaya Malang. Di foto itu ada aku, beberapa teman perempuan, dan seorang laki-laki bernama Edo. Dia teman dekatku dulu. Kami sering belajar bersama. Setelah lulus, aku menikah dengan suamiku dan putus kontak dengan Edo. Aku mendengar kabar samar bahwa dia juga kini memiliki perusahaan besar di Malang. Ponselku berbunyi. Ada email masuk. Aku membuka email itu. Nama pengirimnya, Edo Prasetya. Aku berhenti membaca sejenak. Aku tidak pernah menerima email dari Edo sebelumnya selama lebih dari 20 tahun. Aku membuka isi emailnya. Dia menulis pendek. Halo Putri, aku Edo. Aku dengar kamu punya perusahaan besar di Malang. Aku baru pindah kantor pusat ke sini. Aku ingin bertemu kalau kamu tidak keberatan. Salam hangat, aku terdiam. Tanganku gemetar ringan. Aku menutup laptop. Aku bersandar di kursi. Aku tidak menyangka Edo muncul di hidupku lagi setelah sekian lama. Aku melihat ke jendela. Lampu kota Malang mulai menyala. Aku merasa tenang sekaligus cemas. Aku baru saja menghabiskan 1 hari yang sempurna di kantor, tetapi malam ini hidupku berubah karena 1 email pendek. Pagi itu aku datang ke kantor lebih awal lagi. Aku tidak bisa tidur semalam karena memikirkan email dari Edo. Aku menyiapkan diri dengan hati-hati. Aku mengenakan blus putih dan rok hitam panjang.
Aku menyisir rambutku sendiri lalu berangkat dengan sopir. Begitu sampai di kantor, aku langsung masuk ke ruanganku. Hendra sudah menunggu di depan pintu dengan berkas laporan. Dia menyapa dengan senyum lebar. Aku mengangguk sambil menyimpan tas. "Ada yang berbeda, Bu?" tanya Hendra. "Aku hanya kurang tidur," jawabku singkat. Kami mulai membahas laporan penjualan. Hendra menjelaskan angka-angka dengan suara pelan. Aku melihat wajahnya penuh konsentrasi. Saat ia meletakkan berkas, tangannya tidak sengaja menyentuh tanganku. Aku menarik tanganku pelan-pelan. Dia hanya tersenyum kecil dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah rapat internal selesai, aku pergi makan siang di restoran dekat kantor. Aku duduk sendirian di meja sudut. Aku membuka ponsel. Ada pesan WhatsApp baru dari nomor tak dikenal. "Putri, ini Edo. Aku baru selesai meeting di Malang. Bisa ketemu sore ini di kafe sebelah Hotel Araya?" Aku memandang pesan itu cukup lama. Aku mengetik balasan, "Bisa, jam 4. Pukul 4 sore aku tiba di kafe itu. Aku memesan teh hangat dan menunggu. 15 menit kemudian Edo datang. Dia terlihat lebih dewasa. Rambutnya agak beruban di sisi kanan. Dia mengenakan jas abu-abu dan kemeja biru muda. Dia tersenyum ramah dan langsung menjabat tanganku. Kami duduk berhadapan. Edo bercerita singkat tentang hidupnya setelah lulus kuliah. Dia pernah menikah tetapi sekarang sudah bercerai. Dia memiliki perusahaan logistik besar di Malang. Dia bilang dia kagum melihat aku membangun bisnis sendiri dari nol setelah ditinggal suami. Aku mendengarkan dengan hati berdebar. Edo menatapku serius. "Aku sengaja menghubungimu. Aku ingin bekerja sama dengan perusahaanmu. Kita bisa saling mendukung." Aku mengangguk. "Aku akan memikirkannya." Kami berbicara lebih lama. Suasana kafe tenang. Sesekali Edo menyentuh punggung tanganku sebentar. Aku tidak menariknya kali ini. Rasanya aneh tapi juga akrab. Menjelang malam Edo mengantarku ke mobil. Dia berkata, hati-hati di jalan. Kita bicarakan lebih lanjut minggu depan." Aku masuk ke mobil sambil menahan rasa campur aduk. Di rumah aku menemukan sebuah amplop putih di atas meja kerjaku. Asisten rumah tangga bilang tadi sore ada kurir mengantar dokumen itu. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada foto-foto aku dan Hendra sedang berbicara di parkiran kantor beberapa hari lalu. Ada catatan kecil tanpa nama. "Kau pikir rahasiamu aman?" Aku menutup amplop itu dengan cepat. Tanganku dingin. Aku melihat keluar jendela. Jalanan sepi. Aku baru saja bertemu Edo, tapi sekarang aku merasa seolah ada yang mengawasi hidupku. Aku memegang ponsel. Aku ingin menelepon seseorang, tetapi aku tidak tahu siapa yang harus kuhubungi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku merasa hidupku yang rapi mulai retak. Aku datang ke kantor dengan wajah lelah. Semalaman aku tidak tidur karena memikirkan amplop berisi foto itu. Aku menyimpan amplop di laci meja kerja rumahku. Aku tidak memberitahukan siapapun, termasuk asisten rumah tangga. Di kantor, suasana tampak normal. Hendra sudah menungguku di ruang rapat kecil. Dia membawa laporan mingguan. Aku mencoba fokus, tetapi pikiranku melayang ke foto-foto itu. Aku memutuskan bertanya pelan kepada Hendra. "Kamu merasa ada orang yang memotret kita waktu itu?" Hendra menoleh cepat. "Kenapa, Bu?" Aku cuma tanya. Hendra terdiam sebentar lalu berkata, "Aku juga merasa ada yang memperhatikan, tapi aku kira cuma perasaan saja." Kami duduk berhadapan. Aku merasa Hendra mulai resah. Dia menggenggam tanganku sebentar. "Kalau ada masalah, bilang ke aku," katanya. Aku menarik tanganku perlahan. Aku tidak ingin ada orang lain yang melihat. Siang itu aku menerima telepon dari sekretarisku. "Bu, ada seseorang yang ingin bertemu. Katanya dia punya informasi penting tentang perusahaan kita." Aku mengangguk. "Masukkan saja." Seorang pria berjas gelap masuk. Dia tidak menyebutkan namanya. Dia hanya meletakkan sebuah flash disk di atas meja. "Hati-hati. Ada orang di perusahaan ini yang ingin menjatuhkan Anda. Semua bukti ada di dalam ini." Dia pergi begitu saja sebelum aku sempat bertanya. Aku menutup pintu ruanganku dan memasukkan flash disk ke laptop. Ada beberapa file berisi laporan penjualan, nama-nama karyawan, dan foto-foto rahasia. Di salah satu folder ada foto aku bersama Hendra di restoran 2 minggu lalu. Semua foto tampak diambil diam-diam. Aku merasa jantungku berdebar keras. Siapa yang melakukan ini? Yang penunjuan orang. Sore harinya aku mendapat pesan WhatsApp dari Edo. "Putri, aku sudah kirim draft kerja sama bisnis. Tolong baca. Aku yakin ini bisa menguntungkan kita berdua." Aku membalas singkat. Aku belum berani cerita tentang masalah ini ke Edo. Aku memanggil Hendra ke ruanganku lagi. "Kita harus hati-hati. Ada orang yang mengawasi kita."
Jangan sembarang bicara atau bertemu di luar kantor, kataku. Hendra mengangguk serius. Aku mengerti. Aku akan lebih waspada. Saat Hendra keluar, aku duduk sendirian di ruanganku. Aku melihat flash disk itu. Aku merasa aku sedang diincar. Aku tidak tahu siapa lawanku. Malamnya aku menerima email baru tanpa pengirim jelas. Isi emailnya. Kalau kau tidak ingin semua orang tahu hubunganmu dengan Hendra, siapkan dana 500 juta minggu depan. Aku menutup laptop dengan tangan gemetar. Ini bukan sekadar ancaman biasa. Ini pemerasan. Aku berdiri di depan jendela rumahku malam itu. Lampu kota Malang terlihat jauh. Aku memegang ponsel, mempertimbangkan apakah aku harus menelepon Edo atau tidak. Tapi aku urungkan. Aku sadar, untuk pertama kalinya sejak menjadi pemilik perusahaan besar, aku benar-benar merasa terpojok. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Semalaman aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan email ancaman itu. Uang 500 juta bukan jumlah kecil, meskipun aku mampu. Aku bimbang apakah akan membayar atau melawan. Aku datang ke kantor membawa flash disk dan salinan email ancaman yang sudah kupindah ke USB lain. Aku duduk di ruanganku mencoba berpikir. Aku memanggil Hendra. Dia masuk dengan wajah tegang. Aku sudah dapat ancaman, kataku. Dia menatapku tajam. Ancaman apa? Aku menunjukkan email itu. Dia terdiam. Ini serius. Kita harus lapor polisi. Aku menggeleng. Tidak bisa sekarang. Kalau kita lapor, rahasia kita terbuka. Reputasiku hancur. Hendra duduk. Dia memegang tanganku sebentar. Aku minta maaf. Semua ini terjadi karena aku juga. Aku akan cari siapa yang berbuat ini. Aku menarik tanganku pelan-pelan. Jangan gegabah. Kita harus hati-hati. Siang itu aku bertemu Edo di kantor pusatnya. Kantor Edo jauh lebih modern. Aku datang dengan sopir dan langsung diterima di ruang meeting pribadi. Edo menyambut hangat. Kamu tampak lelah, katanya. Aku sedang banyak masalah di kantor. Jawabku singkat. Kami membahas draft kerja sama bisnis. Tawaran Edo sangat menguntungkan. Aku ingin menyetujuinya, tapi pikiranku terus ke ancaman pemerasan. Edo memperhatikan wajahku. Aku kenal kamu dari dulu. Kamu selalu punya sesuatu di pikiranmu kalau sedang diam, katanya. Aku tersenyum tipis. Aku hanya butuh waktu untuk memutuskan. Ketika keluar dari kantor Edo, aku mendapat pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Jangan coba-coba mendekat dengan Edo. Aku tahu semua gerakanmu. Aku berhenti di tangga, menatap layar ponsel. Aku merasa seluruh langkahku dipantau. Malam itu aku mengundang Hendra ke rumah untuk membicarakan ancaman itu. Kami duduk di ruang kerja tertutup. Aku menatapnya. Ada kemungkinan orang dalam yang membocorkan semua ini. Hendra mengangguk. Aku juga mencurigai satu orang di timku. Aku akan menyelidiki. Ketika kami sedang membicarakan strategi, bel pintu rumahku berbunyi keras. Asisten rumah tangga memanggilku. Bu, ada paket untuk Anda. Aku keluar mengambil paket itu. Kotak kecil berwarna coklat tanpa nama pengirim. Aku membukanya di meja kerja. Isinya hanya sebuah ponsel murah. Layarnya sudah menyala dengan pesan satu kalimat. Waktu kamu hampir habis. Bayar atau semua akan terbongkar besok pagi. Aku memandang Hendra. Ini sudah keterlaluan, kataku. Dia terlihat pucat. Kita harus bertindak malam ini juga, ujarnya. Aku menatap jam dinding. Hampir pukul 11 malam. Aku merasa keputusan yang kuambil malam ini akan menentukan segalanya. Aku tiba di kantor pukul 8 pagi. Aku membawa ponsel murah pemberian orang misterius itu. Aku berencana memeriksa apakah ada pesan baru. Saat aku menyalakan ponsel itu, muncul satu pesan. Selamat pagi. Buka situs berita lokal jam 10. Ini baru pemanasan. Aku menutup ponsel itu dan menyimpannya di laci meja. Aku berusaha tetap tenang. Aku mengunci pintu ruanganku. Pukul 10 tepat aku membuka situs berita lokal. Di halaman depan ada artikel baru berjudul Manajer Pemasaran Perusahaan Besar Terekam Dekat dengan Bos Perempuan. Artikel itu memuat foto aku dan Hendra di parkiran kantor, tetapi hanya dari sudut jauh dan tidak jelas. Namun cukup untuk memunculkan gosip. Komentar di media sosial mulai ramai. Aku menutup laptop. Tanganku gemetar. Aku tahu ini baru permulaan. Aku memanggil Hendra ke ruanganku. Dia masuk dengan wajah panik. Aku sudah lihat beritanya, katanya. Aku juga. Kita harus segera bertindak. Kalau tidak, mereka akan terus memeras kita. Kami duduk membicarakan rencana. Hendra berkata dia punya kenalan di bagian IT yang mungkin bisa melacak asal email dan pesan misterius itu. Aku setuju. Siang itu Edo meneleponku. Putri, aku lihat berita online tentang perusahaanmu. Kamu baik-baik saja? Aku terdiam sebentar lalu menjawab. Aku baik-baik saja. Hanya gosip kecil. Aku tidak percaya itu gosip biasa.
Kalau kamu butuh bantuan, bilang saja. Terima kasih, Edo. Aku akan hubungi kamu nanti. Sore hari aku kembali ke rumah. Hendra datang membawa laptop. Dia bilang dia sudah mendapatkan sesuatu. Aku bisa melacak IP pengirim email. Lokasinya tidak jauh dari kantor pusat kita. Aku curiga ini orang dalam, katanya. Aku menatapnya serius. Kita harus pastikan. Jangan langsung tuduh siapapun. Baik, kata Hendra. Malam itu aku menerima pesan lagi di ponsel murah. Sekarang kamu sudah tahu aku bisa apa. Besok aku akan kirimkan bukti yang lebih jelas kalau kau tidak mulai transfer uang. Aku menutup ponsel itu. Aku memutuskan menyimpan ponsel itu di brankas kecil di kamarku. Aku berbaring di tempat tidur tapi tidak bisa tidur. Tiba-tiba ponsel pribadiku berdering. Nomor Edo, aku angkat. Aku di luar rumahmu. Aku ingin bicara, katanya. Aku terkejut. Aku turun ke ruang tamu. Edo sudah berdiri di depan pintu dengan jaket hitam. Aku hanya lewat. Aku khawatir padamu, ujarnya. Aku mempersilakannya masuk. Kami duduk di ruang tamu. Edo melihat wajahku lama. Aku rasa masalahmu lebih besar dari gosip di berita. Kalau kamu butuh perlindungan atau investigasi, aku punya orang-orang yang bisa dipercaya, katanya. Aku terdiam. Aku belum siap membuka semua rahasia ke Edo. Tapi kehadirannya malam itu membuatku merasa sedikit aman. Ketika Edo pamit dan keluar rumah, aku menemukan secarik kertas diselipkan di pintu. Tulisan tangan itu sama seperti di catatan pertama. Aku lihat kamu mulai dekat dengan Edo. Jangan coba-coba. Waktu makin habis. Aku menutup pintu perlahan. Aku memegang kertas itu. Aku sadar, aku sekarang di tengah permainan yang jauh lebih besar dari yang kukira. Aku bangun pukul 5 pagi. Aku duduk di meja kerja rumahku dengan secangkir kopi. Di depanku ada 3 benda. Ponsel murah pemberian pengancam, flash disk berisi foto-foto rahasia, dan secarik kertas ancaman terakhir. Aku menatap semuanya dengan hati berdebar. Aku sadar aku tidak bisa diam. Aku harus mengambil langkah. Aku membuat daftar di buku catatan. Cari tahu identitas pengancam. Amankan reputasi perusahaan. Jangan biarkan Hendra atau Edo menjadi korban. Aku memutuskan untuk melawan. Jam 8 pagi aku tiba di kantor. Aku memanggil Hendra ke ruanganku. Aku sudah memutuskan. Kita tidak akan bayar. Kita akan cari siapa pelakunya, kataku. Hendra duduk, kelihatan lega tetapi juga khawatir. Aku setuju. Aku sudah siapkan teman itiku. Kita bisa pakai server luar untuk melacak lebih detail. Aku mengangguk. Tapi kita harus berhati-hati. Jangan gunakan jaringan kantor. Pakai laptop pribadi. Kami sepakat bertemu malam ini di luar kantor untuk memulai pelacakan. Siang hari Edo menghubungiku. Aku lihat kamu masih di kantor. Aku mau kirim tim kecil untuk cek sistem keamanan perusahaanmu. Gratis, katanya. Aku menolak halus. Terima kasih, Edo. Aku menghargainya tapi belum saatnya. Kalau begitu aku tunggu saja. Aku hanya ingin kamu aman, jawabnya. Sore itu aku pulang lebih awal. Aku menyiapkan ruangan di rumahku untuk rapat rahasia dengan Hendra. Aku memastikan semua pintu dan jendela terkunci. Aku mematikan ponsel pribadiku dan hanya menyalakan laptop pribadi. Pukul 7 malam Hendra datang. Dia membawa 2 laptop dan modem internet portabel. Kami duduk di ruang kerja rumahku. Dia mulai membuka file-file yang pernah dikirim pengancam, lalu mencoba melacak. Ada pola, katanya setelah 1 jam. IP address ini berpindah-pindah, tapi aku menemukan login akun salah satu staf marketing kita di server yang sama. Siapa? Tanyaku. Belum bisa aku pastikan. Tapi aku curiga ini melibatkan orang dalam. Kalau benar ini serius, jawabnya. Aku merasa napasku berat. Aku memandang wajah Hendra. Dia terlihat penuh konsentrasi. Sesekali dia memegang tanganku untuk menenangkan. Aku membiarkannya sebentar lalu menarik kembali tanganku agar fokus ke layar laptop. Jam 9 malam tiba-tiba ada pesan masuk di ponsel murah. Berhenti bermain-main. Aku tahu kamu dan Hendra sedang mencoba melacak aku. Aku menunjukkan pesan itu ke Hendra. Dia langsung menutup semua koneksi internet. Ini berarti dia memantau kita real time, katanya. Aku berdiri. Ini gila. Dia tahu semua gerakan kita. Kita bahkan belum mengumumkan apapun ke publik. Hendra menarik napas panjang. Aku punya ide. Kita buat jebakan. Kita kirim email palsu tentang transfer uang besok pagi. Kita lihat siapa yang bereaksi. Aku mengangguk. Itu ide bagus. Kami menyusun email palsu seolah-olah aku menyetujui pembayaran pemerasan. Kami menggunakan akun baru. Isi emailnya. Dana akan ditransfer besok pukul 9:00, Neo. Pastikan nomor rekening yang sama.
Kami kirim email itu malam itu juga. Hendra berkata, kalau ini berjalan sesuai rencana, kita bisa tahu siapa yang membaca atau membuka email itu. Aku setuju. Kami lalu menutup laptop. Hendra berdiri mendekat. Aku janji aku tidak akan biarkan kamu sendirian, katanya. Dia memegang tanganku cukup lama. Aku hanya mengangguk. Aku terlalu lelah untuk bicara. Jam 10 malam Hendra pulang. Aku mengantar sampai pintu. Setelah dia pergi, aku menutup pintu rapat-rapat. Aku kembali ke ruang kerja. Aku menatap laptop yang masih terbuka. Tiba-tiba layar laptopku menyala sendiri. Sebuah jendela chat muncul dari alamat anonim. Langkahmu bodoh. Aku selalu selangkah di depanmu. Aku terlonjak mundur. Aku mematikan laptop paksa. Aku menutup semua lampu kecuali lampu kamar. Aku duduk di ranjang, memeluk bantal. Aku sadar malam itu. Siapapun dia bukan hanya tahu kegiatanku di luar. Dia juga bisa masuk ke perangkatku. Aku memutuskan esok hari aku akan menemui Edo secara langsung. Aku butuh bantuan orang yang bisa kupercaya di luar perusahaan. Pagi itu aku datang ke kantor tanpa Hendra. Aku sengaja mengatur agar dia bekerja dari luar kantor. Aku ingin melihat reaksi karyawan tanpa kehadirannya. Aku juga membawa semua dokumen tentang ancaman itu di tas kerjaku. Aku langsung membuka laptop pribadiku. Aku mengecek email jebakan yang semalam kami kirim. Ada satu balasan dari akun anonim. Besok jam 19 aku tunggu transfernya. Jangan coba-coba. Aku langsung kirim pesan ke Hendra lewat aplikasi aman. Dia balas. Kita sudah dapat titik koordinat IP. Kita harus cek bersama. Hendra menjawab singkat. Siap. Aku akan cek siang ini. Aku memutuskan menemui Edo. Aku mengirim pesan padanya. Bisa ketemu jam 12.30 di kafe? Dia membalas cepat. Bisa. Jam 12.30 aku datang ke kafe itu. Edo sudah menunggu di meja pojok. Aku membawa map berisi foto, flash disk, dan print email ancaman. Aku menatapnya lama sebelum bicara. Aku butuh bantuanmu, kataku. Edo mengangguk. Aku sudah menduga ini. Ceritakan semuanya. Aku menceritakan secara detail. Hubungan profesionalku dengan Hendra, ancaman, pemerasan, sampai percobaan pelacakan semalam. Edo mendengarkan serius. Aku punya tim keamanan siber. Mereka bisa melacak lebih cepat daripada kita sendiri. Tapi aku harus akses semua bukti ini, katanya. Aku memberinya salinan file-file itu. Tolong rahasiakan. Ini bukan hanya menyangkutku. Ini menyangkut reputasi seluruh perusahaan, kataku. Edo menatapku. Aku akan jaga rahasia ini. Tapi kamu harus siap. Kalau pelakunya orang dekatmu, ini akan lebih sulit. Aku mengangguk. Aku siap. Kami makan siang sebentar lalu berpisah. Saat keluar kafe, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Kamu mulai bermain dengan orang lain. Ini kesalahan terbesar yang akan kau sesali. Aku berhenti di depan pintu kafe, membaca pesan itu berkali-kali. Aku merasa perutku mulas. Aku hapus pesan itu dan masuk mobil. Sore itu aku kembali ke rumah. Hendra datang membawa laptop. Aku sudah cek IP address itu. Ada yang aneh. Sumbernya bukan luar negeri seperti sebelumnya. Sumbernya dari kantor kita sendiri, komputer bagian pemasaran, katanya. Siapa yang pakai komputer itu? Tanyaku. Banyak orang, tapi aku punya daftar login terakhir. Kita bisa persempit, jawabnya. Aku memandangnya tajam. Kita harus segera tahu. Hendra mengangguk. Aku akan ke kantor malam ini. Aku pura-pura lembur supaya bisa cek server lebih bebas. Aku menatap wajahnya. Dia tampak lelah tapi semangat. Dia memegang tanganku sebentar. Percayalah padaku. Aku akan temukan orangnya, katanya. Jam 8 malam Edo mengirim pesan. Timku sudah menemukan aktivitas mencurigakan. Ada koneksi masuk ke sistemmu lewat akun staf marketing. Aku perlu akses jarak jauh ke server kantormu. Aku membalas. Aku akan kirim akses itu malam ini. Aku berdiri di ruang kerja. Aku memegang 2 ponsel. Satu ponselku sendiri, satu lagi ponsel murah dari pengancam. Dua-duanya bergetar hampir bersamaan. Ponselku berisi pesan dari Edo. Ponsel murah berisi pesan baru. Aku tahu Hendra di kantor sekarang. Aku tahu Edo di sekitarmu. Jangan kira aku tidak tahu semuanya. Aku merasa napasku tercekat. Aku menutup ponsel murah itu. Aku menyandarkan kepala ke dinding. Aku sadar, siapapun pelakunya, dia bukan hanya punya akses data. Dia punya akses ke jadwal kami secara real time. Itu artinya dia orang yang sangat dekat dengan kami. Pagi itu aku tiba di kantor sebelum jam 8. Aku membawa laptop pribadi dan akses yang diminta Edo. Aku memutuskan hari ini aku akan memulai jebakan pertama. Aku juga ingin memastikan Hendra benar-benar di pihakku.
Aku masuk ruanganku dan mengunci pintu. Aku membuka laptop pribadi. Aku menghubungi Edo melalui aplikasi aman. Aku sudah di kantor. Timmu bisa mulai? Edo membalas. Bisa, kami akan kirim file pengaman palsu. Kamu jalankan di server kantor agar terlihat seperti transaksi asli. Aku memanggil sekretarisku. Hari ini jangan ada yang mengganggu aku, kataku. Dia mengangguk. Jam 9.30 Hendra datang ke ruanganku. Dia membawa laporan penjualan. Aku langsung menutup layar laptop. Kamu sudah cek server semalam? Tanyaku. Hendra mengangguk. Aku lihat ada akun staf marketing bernama Seno yang login ke server tengah malam. Padahal dia tidak ada tugas malam. Kamu yakin? Aku punya lognya. Tapi kita harus hati-hati. Bisa saja ini hanya akun dipinjam orang. Aku memutuskan menjalankan program jebakan dari Edo. Program itu meniru sistem transfer uang. Jika pengancam mencoba mengambil data itu, IP address aslinya akan terekam. Siang itu Edo mengirim pesan. Seseorang sudah coba buka file jebakan. Kita dapat lokasi kasar. Gedung kantor pusatmu lantai 3. Aku langsung berpikir, lantai 3 adalah tempat divisi pemasaran. Tempat Hendra dan stafnya bekerja. Aku keluar ruanganku, berjalan pelan ke lantai 3. Aku pura-pura memeriksa ruangan. Aku melihat Seno sedang mengetik di mejanya. Dia terlihat biasa saja. Namun ketika aku berdiri di belakangnya, dia buru-buru meminimalkan layar komputernya. Aku kembali ke ruanganku. Aku mengirim pesan ke Edo. Target kemungkinan Seno. Apa selanjutnya? Edo membalas, jangan konfrontasi dulu. Kita kumpulkan bukti. Timku akan pantau lebih lama. Sore itu aku memanggil Hendra lagi. Aku rasa kita sudah dekat dengan pelakunya. Tapi kita harus sabar. Hendra terlihat cemas. Kalau memang Seno, aku bisa pecat dia sekarang. Aku menggeleng. Belum. Kalau kita pecat sekarang, bukti hilang. Kami duduk berdua cukup lama. Dia menggenggam tanganku. Kali ini lebih lama. Aku menariknya pelan-pelan. Kita fokus dulu ke masalah ini, kataku. Malam itu Edo datang ke rumahku membawa hasil pantauan. Kami duduk bertiga, aku, Edo, dan Hendra. Edo memaparkan hasilnya. Akses IP yang membuka file jebakan sama dengan IP komputer Seno. Namun Edo juga menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada akses lain yang berasal dari akun manajer pemasaran yang juga terhubung ke Hendra. Aku menatap Hendra. Ini maksudnya apa? Hendra tampak kaget. Aku tidak tahu. Mungkin akunku dipakai orang. Edo menatap Hendra dingin. Kita harus pastikan siapa yang mengendalikan semua ini. Ini bukan hanya Seno. Ada akunmu juga di sana. Aku merasa ruangan itu tiba-tiba dingin. Aku memandang Hendra dan Edo bergantian. Untuk pertama kali aku merasa tidak yakin siapa yang benar-benar di pihakku. Malam itu aku tidak tidur. Aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Ponsel murah berbunyi lagi. Aku sudah bilang aku selalu selangkah di depanmu. Jangan percaya siapapun, bahkan yang paling dekat sekalipun. Aku menatap pesan itu lama. Aku mulai mempertanyakan semua orang di sekitarku, termasuk Hendra. Aku memutuskan mulai hari ini aku tidak boleh lagi hanya menunggu. Aku harus menguji orang-orang di sekelilingku, termasuk Hendra. Aku duduk di ruang kerjaku sejak pagi sambil menulis rencana jebakan kedua di buku catatan. Aku membuat rencana sederhana. Aku akan menyebarkan informasi palsu tentang jadwal transfer uang kedua kepada dua orang berbeda. Versi pertama hanya Hendra yang tahu. Versi kedua hanya Edo yang tahu. Aku ingin melihat versi mana yang bocor. Jam 9 pagi aku memanggil Hendra. Aku menutup pintu rapat kecil. Aku akan transfer uang itu besok pagi jam 9 lewat rekening B, kataku pelan. Hendra mengangguk cepat. Baik, aku akan siap di kantor untuk jaga-jaga. Jam 11 aku menemui Edo di luar kantor. Kami bertemu di mobilnya yang diparkir agak jauh. Aku akan transfer uang itu besok siang jam 12 lewat rekening C, kataku. Edo mengangguk serius. Aku akan pastikan timku memantau sistemmu saat itu. Aku kembali ke kantor dengan hati-hati. Aku memastikan kedua informasi itu tidak tercampur. Menjelang sore, aku menerima pesan dari ponsel murah. Besok jam 9, aku tunggu transfernya di rekening B. Aku membaca pesan itu berulang kali. Itu artinya kebocoran berasal dari informasi yang kukatakan pada Hendra. Aku merasa perutku mual. Aku duduk di ruanganku sendirian sampai jam 5. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir rasional. Aku tidak mau langsung menuduh Hendra tanpa bukti nyata. Bisa saja ponselnya disadap. Jam 6, aku mendapat pesan WhatsApp dari Edo. Timku siap pantau besok siang. Jangan khawatir, aku merasa sedikit lega.
Setidaknya jalur informasi yang kuberikan pada Edo belum bocor. Malamnya aku mengundang Hendra ke rumah. Dia datang membawa laptop dan beberapa dokumen. Aku mempersilakannya duduk di ruang kerja. Aku sudah cek lagi log server. Aku menemukan file rahasia kita disalin ke flash disk kemarin malam. Pelakunya Seno, kata Hendra. Bisa kamu bawa buktinya? Aku baru dapat screenshot log. Kita harus tangkap dia basah-basahannya, jawab Hendra. Aku menatap wajahnya. Besok pagi jangan datang ke kantor dulu. Aku ingin lihat siapa yang masuk server tanpa pengawasan, kataku. Hendra terlihat heran. Baik, aku ikut saja rencanamu. Dia mendekat memegang tanganku sebentar. Aku di pihakmu, katanya. Aku tidak menjawab. Setelah Hendra pulang, aku membuka laptop pribadi. Aku menghubungi Edo melalui aplikasi aman. Besok pagi aku akan masuk sendirian. Tolong pantau dari jauh, kataku. Edo membalas cepat. Siap. Aku menutup laptop lalu mengambil ponsel murah. Ada pesan baru. Bagus, besok jam 9 aku akan dapat hadiahku. Jangan coba melawan. Aku meletakkan ponsel itu pelan-pelan. Aku berjalan ke balkon rumahku. Udara dingin. Aku memandang jalan sepi. Aku sadar besok adalah hari penentuan. Jika rencana ini benar, aku akan tahu siapa yang benar-benar mengkhianatiku. Aku kembali ke ruang kerja, menutup pintu rapat. Aku memandang tas kerja berisi dokumen-dokumen penting. Aku mengatur napas dalam-dalam. Aku sudah menyiapkan semua. Jam hampir tengah malam ponsel pribadiku berdering. Nomor tak dikenal. Suara berat di ujung sana berkata pelan. Kau pikir rencanamu besok tidak ku ketahui? Aku akan ada di sana lebih dulu. Telepon langsung mati. Aku berdiri kaku. Aku sadar musuhku bukan hanya sekadar pengirim email anonim. Dia ada di lingkaran terdekatku dan sudah tahu setiap langkahku. Pagi itu aku datang ke kantor sebelum jam 7. Gedung masih sepi. Satpam baru membuka pintu utama. Aku membawa tas kerja berisi semua dokumen penting dan laptop pribadi. Aku sengaja datang sendirian tanpa memberitahu siapapun kecuali Edo. Aku langsung menuju ruanganku di lantai 2. Aku menyalakan laptop pribadi dan menghubungi Edo lewat aplikasi aman. Aku sudah di kantor, kataku. Edo membalas, timku sudah siap memantau. Jangan lakukan apapun sampai kami beri instruksi. Jam 8:15 aku mendapat pesan dari Edo. Ada aktivitas mencurigakan di server. Seseorang sedang login memakai akunmu sendiri. Aku terkejut. Bagaimana mungkin? Aku belum login apapun. Edo membalas, kami melacak. Sumbernya lantai 3, komputer staff marketing. Orangnya belum kami ketahui. Aku memutuskan keluar ruanganku. Aku berjalan ke lantai 3 dengan langkah ringan seolah mengecek ruangan. Dari jauh, aku melihat Seno duduk di depan komputer. Dia mengenakan headphone, seolah sedang bekerja biasa. Tapi tangannya bergerak cepat di keyboard. Aku berdiri di pintu tanpa suara. Aku melihat layar monitornya. Tampilannya persis seperti sistem transfer uang yang sengaja kami buat. Aku langsung foto layar itu dengan ponselku. Aku kembali ke ruanganku. Aku kirim foto itu ke Edo. Dia membalas, itu dia. Kami butuh 5 menit lagi untuk mengunci alamat IP-nya. Jangan bergerak dulu. Jam 8:50 aku mendapat pesan baru di ponsel murah. Aku tahu kau di kantor sekarang. Jangan kira kau bisa menangkapku. Aku merasakan jantungku berdetak keras. Jam 8:55 Edo mengirim pesan. Kita siap. Jangan login apapun. Tunggu sampai jam 9 tepat. Setelah itu jalankan program penguncian yang sudah kami kirim kemarin. Aku bersiap. Aku membuka program itu di laptop pribadiku. Jam 9 tepat aku klik tombol lock. Tiba-tiba seluruh sistem kantor berhenti selama beberapa detik. Edo mengirim pesan. IP sudah terkunci. Kami tahu lokasi aslinya. Komputer staff marketing, tapi akses admin dari akun Hendra. Aku terdiam membaca pesan itu. Aku mengulang kata demi kata. Akses admin dari akun Hendra. Aku merasa kepalaku berputar. Aku kirim pesan ke Edo. Kamu yakin? Edo membalas, ya, ini bukan sekadar akun staff. Ada akses admin dengan kode Hendra. Kami punya lognya. Aku menutup laptop pelan-pelan. Aku duduk bersandar di kursi. Tanganku gemetar. Jam 9:10 Hendra mengirim pesan di WhatsApp pribadiku. Aku di luar kantor. Kita bicara sekarang. Aku tidak membalas. Aku hanya memandang layar ponsel. Beberapa menit kemudian Edo menelepon. Putri, kita harus bicara serius. Ini sudah sangat jelas. Akses admin itu cuma bisa dibuat orang yang punya hak penuh. Itu berarti Hendra, atau seseorang yang sangat dekat dengan Hendra. Aku mengangguk meski dia tidak bisa melihat. Aku mengerti. Aku menutup telepon.
Aku melihat keluar jendela. Di bawah sana aku melihat Hendra berdiri di parkiran, menatap ke atas seolah mencari ruanganku. Aku merasa dunia berhenti. Semua yang kulakukan selama ini untuk melindungi perusahaanku terasa sia-sia. Aku mulai mempertanyakan apakah hubungan profesional dan emosionalku dengan Hendra selama ini hanyalah jebakan. Ponsel murahku bergetar lagi. Sekarang kau tahu kan siapa aku sebenarnya? Aku menutup ponsel itu. Aku berjalan ke cermin di ruanganku. Aku menatap diriku sendiri. Wajahku pucat, mataku merah. Aku sadar saat ini aku berada di titik paling sulit. Semua usahaku seakan gagal. Aku hanya punya satu pilihan terakhir, menghadapi Hendra secara langsung atau kehilangan semuanya. Aku memandang jam dinding. Jam menunjukkan sonponnonsmand 30. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku berjalan keluar ruanganku menuju tangga. Hendra masih berdiri di parkiran menungguku. Aku turun pelan-pelan melalui tangga darurat. Aku sengaja tidak memakai lift agar tidak menarik perhatian. Di bawah, Hendra masih berdiri di sisi mobilnya, menatap ponselnya. Wajahnya terlihat tegang. Aku membuka pintu darurat dan berjalan mendekatinya. Dia menoleh begitu mendengar langkahku. Kita harus bicara, kataku tegas. Hendra mengangguk. Aku juga mau bicara. Kami berjalan menjauh dari pintu masuk, menuju area parkir yang agak sepi. Aku berhenti di dekat pohon peneduh. Hendra ikut berhenti. Aku sudah tahu semua, kataku tanpa basa-basi. Tahu apa? Hendra balik bertanya. Akun admin, akses server, file rahasia, semua mengarah ke akunmu. Wajah Hendra berubah pucat. Dia menunduk sebentar, lalu mengangkat kepalanya. Putri, bukan aku pelakunya. Akunku dipakai orang lain. Aku bisa jelaskan. Siapa yang pakai akunmu? Tanya aku langsung. Hendra menghela napas panjang. Beberapa minggu lalu aku diminta Seno untuk memberinya akses admin sementara. Katanya untuk kerja lembur. Aku setuju karena aku percaya dia. Sejak itu aku tidak cek lagi. Aku menatapnya tajam. Kenapa kau tidak cerita dari awal? Aku takut kau marah karena aku melanggar protokol. Jawabnya pelan. Aku diam beberapa detik. Aku ingin percaya. Tapi pesan-pesan ancaman di ponselku membuatku ragu. Kau tahu tidak bahwa orang yang memakai akunmu ini memeras aku? Hendra mengangguk. Aku baru sadar setelah kamu cerita tentang ancaman itu. Tapi aku tidak punya bukti sampai kemarin. Aku mengeluarkan ponselku. Aku menunjukkan foto layar komputer Seno yang kubidik pagi tadi. Ini buktinya. Edo juga sudah mengunci IP. Semua mengarah ke komputer Seno. Hendra melihat foto itu. Kalau begitu kita bisa tangkap dia sekarang, katanya. Aku menggeleng. Tidak semudah itu. Ada orang lain yang juga mengendalikan Seno. Edo menemukan akses admin milikmu aktif bersamaan dengan login Seno. Hendra terdiam. Aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, katanya lirih. Kami berdiri saling diam beberapa detik. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Hendra kemudian berkata pelan, aku tidak pernah berniat mengkhianatimu. Aku benar-benar di pihakmu. Aku peduli sama kamu, Putri. Lebih dari sekadar atasan. Aku menatap matanya. Kalau kau memang di pihakku, buktikan. Bawa aku sekarang ke ruangan Seno. Kita cek langsung. Hendra mengangguk. Baik, kita lakukan sekarang. Kami berjalan kembali ke gedung. Aku mengirim pesan ke Edo. Aku akan ke ruangan Seno bersama Hendra. Pantau terus. Edo membalas cepat. Hati-hati. Kami mendeteksi aktivitas tidak biasa. Ada file rahasia sedang dihapus dari server sekarang. Aku mempercepat langkah. Kami naik ke lantai 3. Hendra di depanku. Aku di belakangnya. Saat kami sampai di depan ruangan Seno, pintu sudah terbuka sedikit. Komputernya menyala, tetapi kursinya kosong. Layar menunjukkan proses penghapusan file berjalan 80%. Aku berlari mendekat, menekan tombol cancel di keyboard. Tapi, layar sudah terkunci dengan password baru. Hendra menoleh ke arahku. Dia baru saja di sini, katanya. Aku memandang sekeliling ruangan. Tas Seno masih ada di meja, tetapi dia menghilang. Aku kirim pesan cepat ke Edo. Dia kabur. Apa yang kau lihat di sistem? Edo membalas. Kami kehilangan sinyalnya. Dia memutus koneksi VPN, tapi kami dapat satu alamat IP cadangan. Kami kirim ke ponselmu. Aku membuka ponselku. Ada titik koordinat di layar. Lokasinya bukan kantor ini. Lokasinya sebuah gudang tua di pinggir kota Malang. Aku menoleh ke Hendra. Kita harus ke sana sekarang. Hendra mengangguk. Aku ikut. Aku menatap wajahnya lama-lama. Ini kesempatan terakhir untukmu menunjukkan siapa kamu sebenarnya, kataku tegas. Hendra menghela napas. Aku mengerti. Kami keluar dari kantor menuju mobil. Saat aku hendak menyalakan mesin, ponsel murahku berbunyi lagi.
Pesannya singkat. Kalau kau berani datang ke gudang itu, semua rahasiamu akan kuungkap. Aku menatap pesan itu lama-lama. Aku sadar aku sudah berada di titik tak bisa mundur lagi. Aku memandang Hendra. Kita berangkat sekarang, kataku. Aku mengemudi menuju gudang tua di pinggir kota Malang. Hendra duduk di kursi penumpang. Kami tidak banyak bicara sepanjang jalan. Aku memegang ponselku erat-erat, mengamati titik koordinat yang dikirim Edo. Titik itu semakin dekat setiap kilometer. Jam 10.15 kami tiba di depan gudang. Bangunannya tua, pintunya setengah terbuka, dan tidak ada tanda aktivitas. Aku mematikan mesin mobil. Aku menoleh ke Hendra. Kita harus hati-hati, kataku. Dia mengangguk. Aku di belakangmu. Aku mengirim pesan ke Edo. Kami sudah sampai di lokasi. Edo membalas cepat. Timku menuju ke sana. Mereka butuh 15 menit. Aku memasukkan ponsel ke saku. Aku dan Hendra berjalan pelan menuju pintu gudang. Kami mendorong pintu itu bersama-sama. Suara engsel berderit. Di dalamnya gelap tapi ada cahaya redup dari jendela pecah di atas. Kami masuk perlahan. Di ujung gudang ada meja panjang dengan beberapa laptop terbuka. Kabel berserakan di lantai. Ada flash disk dan tumpukan berkas. Monitor menunjukkan proses pengunggahan file ke server luar negeri. Aku berjalan mendekat ke meja itu. Ini markasnya, kataku pelan. Hendra mengamati sekeliling. Dia pasti belum jauh. Aku mengambil satu laptop dan mematikannya. Aku juga mengambil flash disk yang tercolok. Saat aku hendak mematikan laptop kedua, sebuah suara terdengar dari arah pintu samping. Aku sudah bilang jangan datang ke sini. Aku dan Hendra menoleh bersamaan. Seno berdiri di sana, wajahnya pucat, tangannya gemetar memegang ponsel. Dia tidak membawa senjata. Dia terlihat seperti orang yang baru saja ketahuan. Apa yang kau lakukan, Seno? Tanyaku. Dia tertawa pendek. Aku hanya menjalankan perintah. Perintah siapa? Seno menatap Hendra lama-lama. Dari orang yang selalu kau percayai, katanya. Aku langsung menoleh ke Hendra. Dia tampak kaget. Aku tidak menyuruh dia. Katanya cepat. Seno menggeleng. Kamu yang beri aku akses admin. Kamu yang kirim kode. Jangan pura-pura. Aku menatap keduanya bergantian. Aku sudah tahu tentang akses admin itu. Tapi aku belum tahu siapa dalangnya, kataku. Seno melangkah maju sedikit. Kau pikir semua ini cuma tentang uang? Ini tentang balas dendam. Ada orang yang mau menjatuhkanmu, Putri. Aku maju selangkah. Siapa? Tanyaku pelan. Seno menatapku lama. Dia ada lebih dekat daripada yang kau kira. Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan dari Edo. Kami baru sampai. Tunggu kami di luar. Jangan konfrontasi terlalu jauh. Aku tidak sempat membalas. Seno melihatku memegang ponsel lalu berlari ke pintu samping. Hendra spontan mengejarnya. Aku ikut berlari. Kami keluar gudang melewati pintu belakang. Kami sampai di halaman belakang gudang. Seno sudah berada di tepi pagar. Mencoba memanjat. Hendra berhasil menarik jaketnya. Mereka berdua jatuh ke tanah. Aku berlari mendekat. Seno berteriak. Kamu pengkhianat, Hendra. Hendra membalas, kau diperalat orang lain. Aku berusaha memisahkan mereka. Berhenti! Teriakku, Seno bangkit lalu berlari lagi. Kali ini dia berhasil memanjat pagar. Sebelum kabur, dia menoleh padaku dan berteriak keras. Orang yang kau cintai itu dalangnya. Kau akan lihat sendiri nanti. Dia lalu menghilang di balik pagar. Aku menoleh ke Hendra yang duduk terengah-engah di tanah. Aku tidak pernah mengkhianatimu, katanya lagi. Aku menatapnya lama. Kalau begitu kita harus buktikan sekarang, kataku tegas. Aku mengambil flash disk yang tadi sempat kusimpan di saku. Ini mungkin kuncinya. Edo akan analisis ini, kataku. Beberapa menit kemudian tim Edo datang dengan 2 mobil. Edo turun dari mobil pertama. Dia langsung menghampiri kami. Kalian baik-baik saja? Tanyanya. Aku mengangguk. Seno lolos, tapi kami dapat ini. Aku menunjukkan flash disk Edo mengambilnya hati-hati. Bagus. Ini bisa jadi bukti. Kita bawa ke lab kami sekarang. Aku menatap Hendra. Kau ikut kami atau mau pulang sendiri? Tanyaku. Aku ikut, jawabnya cepat. Kami bertiga masuk mobil Edo. Di sepanjang perjalanan menuju kantor Edo, aku tidak bicara apapun. Aku hanya memandang keluar jendela. Kata-kata Seno terus terngiang. Orang yang kau cintai itu dalangnya. Aku menoleh ke Hendra. Dia menatapku balik. Matanya terlihat campuran lelah dan cemas. Aku tahu setelah flash disk ini dibuka, aku tidak akan bisa kembali lagi ke titik semula. Aku akan tahu siapa sebenarnya yang mengendalikan semua ini. Aku memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam.
Kami tiba di kantor Edo sekitar pukul 11 Tukumul. Kantornya terlihat modern dengan ruang keamanan khusus. Edo langsung membawa kami ke ruang lab IT yang terkunci dengan sistem sidik jari. Di dalam ada 3 teknisi komputer. Mereka sudah menunggu. Aku duduk di kursi depan layar besar. Hendra duduk di sebelahku. Edo berdiri di samping teknisi. "Ini flash disk yang kalian dapat di gudang?" tanya teknisi. Aku mengangguk. "Iya, tolong buka hati-hati." Teknisi mulai menyalin data ke komputer khusus. Prosesnya sekitar 5 menit. Layar besar menampilkan folder-folder berisi dokumen keuangan, email, foto, dan log percakapan. Semua data itu berasal dari server perusahaanku. Teknisi membuka salah satu folder berlabel admin. Di dalamnya ada file teks berisi catatan akses. Namanya mirip kode akun milik Hendra. Tapi ada tambahan kode yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Edo mendekat ke layar. Ini menarik. Kode tambahan ini bukan buatan Hendra. Ini kode injeksi. Artinya ada pihak ketiga yang menyusup ke akun Hendra lalu memodifikasi aksesnya, kata Edo. Aku langsung menoleh ke Hendra. Dia tampak lega. "Aku sudah bilang, aku tidak mengkhianati kamu," katanya pelan. Teknisi melanjutkan analisis. Mereka membuka folder privat. Di dalamnya ada screenshot percakapan email antara Seno dan seseorang dengan nama samaran Lion 40 Pesannya berbunyi, "Kerjakan sesuai rencana. Pastikan Putri percaya Hendra. Aku akan muncul setelah semuanya selesai." Aku membaca email itu berulang kali. Lion 45. "Siapa dia?" tanyaku. Edo menatap teknisi. "Cari metadatanya." Beberapa menit kemudian teknisi berkata, "Kami dapat alamat IP pengirim Lion 45. Lokasinya di Kota Malang juga. Ini lebih dekat daripada yang kita kira." Aku merasakan jantungku berdetak cepat. "Alamatnya di mana?" Teknisi menunjukkan di layar. Alamat itu adalah gedung lama tempat klub bisnis lokal. Tempat yang dulu sering aku datangi bersama teman-teman kuliah, termasuk Edo. Aku menoleh ke Edo. Dia tampak terkejut. "Aku jarang ke sana sekarang," katanya cepat. Aku menatapnya lama. "Kau yakin?" "Ya," jawabnya, wajahnya tegang. Teknisi membuka lagi file log. Ada satu foto yang tersimpan otomatis dari webcam laptop di gudang. Foto itu menunjukkan Seno sedang menerima telepon dari seseorang di luar ruangan. Dan di pojok bawah foto terlihat siluet orang yang mengenakan jas biru. Aku mendekat ke layar. "Perbesar," kataku. Teknisi memperbesar gambar. Wajahnya samar, tapi aku mengenali jam tangan yang dipakai orang itu. Jam tangan edisi terbatas yang hanya dimiliki segelintir orang. Aku merasakan tangan dan leherku kaku. Jam tangan itu sama persis dengan yang sering dipakai Edo. Aku menoleh ke Edo. Dia melihatku balik. "Itu bukan aku," katanya cepat. "Aku bisa jelaskan." Aku mundur setapak. "Kenapa jam tanganmu ada di foto itu?" Tanyaku pelan. "Itu tidak mungkin. Aku tidak pernah ke gudang itu sebelumnya," katanya dengan suara lebih tinggi. Teknisi menoleh ke kami. "Data di flash disk ini masih ada puluhan file lain. Kami belum buka semuanya." Aku menghela napas panjang. "Buka semua. Aku mau tahu sekarang." Aku berdiri menjauh dari meja. Aku menatap Hendra. "Sepertinya kita menghadapi lawan yang jauh lebih dekat daripada yang kita kira," kataku. Hendra bangkit berdiri. "Aku di pihakmu. Apapun yang terjadi," aku kembali menatap layar besar. Foto siluet itu masih terpampang. Di sebelahnya nama Lion 40 berkedip-kedip. Aku sadar sekarang aku berada di titik persimpangan. Jika bukti selanjutnya benar-benar mengarah ke Edo, aku harus siap kehilangan salah satu orang yang selama ini menjadi sandaranku. Teknisi berkata, "Kami butuh waktu 30 menit lagi untuk membuka folder terakhir." Folder ini terkunci dengan password berlapis. Aku menarik kursi dan duduk lagi. "Buka secepatnya," kataku. Aku memandang Edo. Dia berdiri kaku dengan wajah campuran marah dan khawatir. "Aku tidak mengkhianatimu, Putri," katanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap layar besar. Aku tahu folder terakhir itu akan mengubah segalanya. Teknisi terus mengetik di komputer. Ruangan itu sunyi kecuali suara ketukan keyboard dan kipas pendingin. Edo berdiri agak jauh, Hendra duduk di sebelahku. Aku merasakan keringat dingin di telapak tanganku. Folder terakhir itu seperti pintu yang akan mengubah hidupku. "Sudah 90%, kata teknisi. Aku menelan ludah. Beberapa detik kemudian layar besar menampilkan daftar file. Ada dokumen kontrak, rekaman panggilan telepon, foto, dan sebuah file teks berjudul Plan Lion 45. Teknisi membuka file itu. Di dalamnya ada catatan langkah demi langkah bagaimana cara menyusup ke perusahaanku, memanfaatkan akun Hendra, mengendalikan Seno, dan menyiapkan ancaman agar aku panik. Semua ditulis rapi.
Ada nama pengirim dan tanda tangan elektronik di bawahnya. Nama itu membuatku terpaku. Edo Santosa. Aku merasa napasku terhenti. Aku memang mencoba ulang kali untuk memastikan. Namanya jelas Edo Santosa. Aku menoleh perlahan ke Edo. Ini apa? Tanyaku dengan suara pelan. Edo menatap layar, wajahnya kaku. Aku tidak pernah menulis itu, katanya cepat. Ada tanda tangan elektronikmu, kata teknisi. Itu bisa dipalsukan. Edo membalas dengan nada tinggi. Hendra berdiri. Jadi selama ini kau main di dua sisi? Katanya keras. Edo menoleh ke Hendra. Aku tidak memeras Putri. Aku mencoba membantunya. Seseorang menjebakku. Aku menarik napas dalam-dalam. Kalau ini jebakan, kita bisa buktikan. Aku mau lihat semua rekaman panggilan telepon di folder ini. Teknisi membuka rekaman telepon. Suara Edo terdengar jelas memberi instruksi pada Seno. Gunakan akses admin Hendra. Buat Putri panik. Aku akan muncul nanti setelah semua selesai. Aku menutup mulutku dengan tangan. Suara itu persis suara Edo. Edo melangkah mundur. Itu editan. Itu bukan suaraku. Katanya, aku menatapnya lama. Kalau begitu buktikan. Bawa bukti kamu dijebak, kataku tegas. Hendra maju setapak. Putri, kita laporkan saja ini ke polisi sekarang. Kita serahkan semua bukti. Aku menggeleng pelan. Belum. Aku mau tahu semuanya dulu. Aku berjalan mendekat ke Edo. Kenapa jam tanganmu ada di foto gudang? Tanyaku. Edo menatapku tajam. Aku memang punya jam itu, tapi aku tidak pernah ke gudang itu. Seseorang memakai orang yang mirip aku atau mencuri jam tanganku, katanya. Aku menghela napas. Semua bukti sekarang mengarah ke kamu. Aku tidak bisa abaikan itu. Tapi aku juga tidak mau menuduh tanpa bukti mutlak. Aku menoleh ke teknisi. Bisakah kalian cek lokasi Edo saat rekaman ini dibuat? Teknisi mengangguk. Kami butuh waktu. Aku berdiri kembali di sisi ruangan. Baik, kita cek. Tapi mulai sekarang, Edo jangan tinggalkan ruangan ini sampai semua jelas. Kataku. Edo mengangkat kedua tangannya. Aku tidak akan lari. Aku akan buktikan aku tidak bersalah, katanya. Aku mendekat ke Hendra. Kita harus siap menghadapi apapun setelah ini, kataku pelan. Hendra mengangguk. Aku di pihakmu. Aku memandang layar besar lagi. Di pojok bawah ada file video pendek bernama Last Message MP4. Teknisinya menyorot file itu. Ada satu video terakhir di folder ini. Mau dibuka sekarang? Tanyanya. Aku menelan ludah. Buka. Video itu menampilkan rekaman CCTV gudang. Terlihat Seno sedang bicara lewat ponsel sambil menatap kamera. Lalu muncul seseorang di belakangnya. Wajahnya ditutupi masker, tapi postur tubuhnya mirip Edo. Orang itu berkata pelan. Ini pesan terakhirku, Putri. Aku ada di dekatmu. Aku yang memegang semua rahasiamu. Video berhenti. Suara di ruangan benar-benar hilang. Aku menoleh ke Edo. Dia memandangku balik dengan mata merah. Aku tidak pernah merekam itu, katanya dengan suara gemetar. Teknisi menoleh padaku. Kami bisa lacak siapa yang unggah video ini. Tapi butuh waktu lagi. Aku berjalan keluar ruang lab sebentar untuk menghirup udara. Aku berdiri di balkon kantor Edo. Kota Malang terlihat cerah, tapi di kepalaku penuh tanda tanya. Aku sadar aku harus membuat keputusan besar. Percaya pada Edo yang mungkin dijebak, atau menyerahkannya ke polisi, dan kehilangan orang yang dulu pernah aku cintai di masa kuliah. Aku kembali masuk ke ruang lab. Semua mata tertuju padaku. Edo berdiri di tengah ruangan, Hendra di sisi kanan, teknisi sibuk mengetik. Aku menarik napas dalam-dalam. Mulai sekarang kita tidak boleh salah langkah. Kita kunci semua akses. Kita cek metadata video itu. Dan Edo, aku menatapnya lama. Kau harus siap buktikan siapa dirimu sebenarnya. Aku berdiri di depan layar besar. Semua orang di ruangan menunggu aku bicara. Aku sadar aku tidak bisa terus ragu. Semua bukti memang mengarah ke Edo. Tapi aku masih merasakan ada celah. Orang yang memeras aku terlalu cerdik untuk meninggalkan bukti yang mudah ditangkap. Aku akan pasang jebakan, kataku pelan tapi tegas. Hendra menoleh. Jebakan seperti apa? Kita pura-pura mengumumkan bahwa aku akan transfer uang tebusan besok malam di lokasi tertentu. Kita pakai lokasi itu sebagai umpan untuk menangkap siapapun yang muncul. Edo menghela napas. Kau percaya aku? Aku percaya pada kebenaran. Tapi aku butuh kau ikut di sisi kami, Edo. Kalau kau benar-benar tidak bersalah, ini kesempatan untuk membuktikannya, kataku. Aku menoleh ke teknisi. Bisa kalian buat pengumuman palsu yang terlihat nyata? Mereka mengangguk. Kami bisa buat email dan percakapan palsu, bahkan mengirim melalui ponsel murah itu. Kami bisa lacak lokasi penerima jika dia membuka atau membalasnya. Aku mengangguk. Bagus, lakukan sekarang. Siang itu kami bekerja diam-diam.
Kami menyiapkan rencana seolah aku akan menyerahkan uang 5 miliar di gudang lama pukul 22.00 untuk ini. Hanya kami berlima yang tahu. Kami juga mengatur kamera tersembunyi di lokasi itu dengan bantuan aparat kepercayaan Edo yang selama ini menjaga properti-propertinya. Sore hari aku kembali ke rumah. Aku memikirkan semua hal yang sudah kulalui sejak awal. Hendra datang membawa laporan. Teknisi sudah kirim email. Target sudah membuka emailnya. Kami sudah dapat lokasi IP-nya, katanya. Di mana, tanyaku? Masih di gedung klub bisnis lama. Sinyalnya aktif sekarang, jawabnya. Aku menghela napas. Baik, kita eksekusi malam ini. Pukul 21.00 kami tiba di dekat gudang lama. Aku memakai jaket gelap. Edo ikut bersamaku. Hendra memantau dari mobil kedua bersama teknisi dan 2 aparat. Kami berkomunikasi lewat headset kecil. Aku berdiri di dalam gudang yang kosong. Tas berisi uang palsu sudah diletakkan di meja kayu. Lampu gudang sengaja redup. Kamera tersembunyi sudah aktif. Pukul 22.05 pintu gudang berderit pelan. Seseorang masuk dengan langkah hati-hati. Orang itu memakai masker hitam dan topi. Dia menoleh ke sekeliling lalu menuju ke meja. Aku berdiri di balik tumpukan barang sambil memegang ponsel untuk merekam. Kau yang selama ini mengancamku? Tanyaku lantang. Orang itu terkejut, lalu menoleh ke arahku. Dia mencoba lari ke pintu, tapi Hendra dan aparat sudah menutup jalan keluar. Mereka mengepung orang itu. Orang itu berhenti, lalu melepaskan masker. Aku terbelalak. Itu bukan Edo. Itu Seno. Wajahnya pucat. Aku terpaksa, Bu Putri, katanya gemetar. Aku cuma dijanjikan uang oleh seseorang. Aku tidak tahu kalau ini akan sejauh ini. Aku melangkah mendekat. Siapa yang menyuruhmu? Tanyaku tegas. Seno menunduk. Lion 4P5, aku tidak pernah ketemu langsung. Semua instruksi lewat email dan telepon. Aku kira dia orang dalam perusahaan pesaing. Edo melangkah maju. Kau dapat apa saja dari Lion 45? Seno mengeluarkan ponsel dari saku jaketnya. Ini. Semua pesan masih ada. Teknisi segera mengambil ponsel itu. Kami bisa lacak, katanya. Aku menatap Seno lama. Kau akan kita serahkan ke pihak berwajib. Tapi katakan sekarang, kau pernah bertemu wajah Lion 45? Seno menggeleng. Tidak pernah, tapi aku punya satu foto profil yang dia kirim. Katanya itu tanda loyalitas. Teknisi membuka foto itu. Semua kami menatap layar ponsel. Foto itu bukan wajah Edo. Foto itu wajah pria lain yang aku kenal samar. Seorang mantan rekan bisnis dari Jakarta yang pernah kalah tender besar melawan perusahaanku. Aku menghela napas keras. Jadi dalang sebenarnya bukan Edo. Kita dapat petunjuk besar. Edo memandangku. Aku bilang aku dijebak. Katanya dengan nada lega bercampur marah. Aku menatapnya. Aku minta maaf sudah ragu. Hendra menepuk pundakku pelan. Sekarang kita tahu arah yang benar. Kita bisa bongkar ini sampai tuntas. Aku berdiri di tengah gudang yang dingin. Rasanya seperti beban di dadaku mulai berkurang. Tapi aku tahu ini belum selesai. Orang yang bernama Lion 4PM masih bebas. Aku menatap Edo. Mulai malam ini kita kerja sama penuh. Kita tangkap dia dengan bukti yang kita punya. Ini kesempatan kita untuk menyelesaikan semua. Edo mengangguk. Aku siap. Di luar gudang sirene mobil aparat terdengar mendekat. Seno dibawa keluar untuk diperiksa lebih lanjut. Aku melihat ke langit malam kota Malang. Rasanya untuk pertama kali dalam beberapa minggu aku bisa menarik napas lebih lega. Namun di ponselku tiba-tiba muncul pesan baru dari nomor asing. Bagus, kau menang 1 ronde. Tapi permainan ini belum selesai. Aku menatap pesan itu. Tanganku bergetar lagi. Aku sadar dalang sebenarnya sudah tahu rencana kami malam ini. Aku menatap Edo dan Hendra. Kita belum selesai, kataku pelan. Aku duduk di ruang kerjaku pukul 7 pagi. Setelah kejadian semalam di gudang, aku tidur hanya 2 jam. Aku membuka laptop, teknisi mengirim laporan lengkap dari ponsel Seno. Semua pesan Lion 45 disalin, termasuk sebuah alamat email terenkripsi yang jarang digunakan. Di dalamnya ada koordinat GPS yang menunjukkan sebuah villa di pinggir kota Malang. Aku menelepon Edo. Aku sudah dapat koordinat, kataku. Aku juga dapat info. Villa itu atas nama perusahaan Cangkang. Kita harus datang ke sana, jawabnya. Kita pergi siang ini. Tapi jangan terlalu banyak orang. Kita tidak mau dia kabur, kataku. Pukul 12 siang aku, Edo, dan Hendra berangkat ke lokasi. Kami menyamar dengan pakaian sederhana. Mobil kami berhenti sekitar 300 meter dari villa. Kami turun dan jalan kaki. Villa itu terlihat sepi tapi pagar depannya baru dicat. Ada 2 kamera CCTV di pintu depan. Aku mengirim pesan ke teknisi di markas. Matikan kamera CCTV villa, kataku.
Beberapa detik kemudian lampu kamera padam. Aku dan Edo mendekat ke pintu. Hendra berjaga di belakang. Aku mencoba gagang pintu. Terkunci. Edo menunjukkan kunci cadangan hasil investigasi properti. Aku dapat ini dari catatan pajak, katanya. Kami masuk perlahan. Villa itu kosong. Hanya ada beberapa furniture tua. Tapi ada satu ruangan di lantai 2 yang pintunya terkunci dengan gembok digital. Aku menatap Edo. Kita harus buka ini, kataku. Edo mengeluarkan alat kecil dari tasnya. Teknisi sudah kirim kode pembuka. Dia mengetikkan kode itu. Pintu terbuka. Di dalam ada meja kerja besar, beberapa laptop, dan papan putih penuh diagram rencana. Di tengah ruangan ada map merah dengan tulisan target Putri. Aku mendekat. Tanganku gemetar. Semua detail rencanaku, jadwal perusahaanku, dan bahkan data pribadi keluargaku ada di situ. Aku membuka salah satu laptop. Ada rekaman suara Lion Force 5, kali ini tanpa distorsi. Aku menatap layar. Suara itu bukan Edo. Suara itu adalah suara Herman, mantan rekan bisnis yang pernah kalah tender besar di Jakarta. Aku langsung mengenali intonasinya. Aku pernah duduk di rapat dengannya bertahun-tahun lalu. Dia yang melakukan semua ini, kataku pelan. Edo mengangguk. Aku kenal dia. Dia dendam besar sama kamu sejak proyek Malang Barat 5 tahun lalu. Aku mencari bukti lebih lanjut. Di dalam laptop ada tiket pesawat atas nama Herman menuju Malang 3 minggu lalu. Ada juga rekaman transfer uang ke rekening Seno. Semua rapi. Dan ini bukti yang kami butuhkan. Aku menelepon aparat yang membantu kami. Kami punya bukti. Siapkan penangkapan Herman, kataku. Saat kami masih memeriksa ruangan, ponsel Edo bergetar. Pesan baru masuk. Kalian cepat sekali. Tapi aku lebih cepat. Lihat jendela. Aku dan Edo otomatis menoleh ke jendela. Di kejauhan sebuah mobil hitam melaju cepat meninggalkan area villa. Aku hanya sempat melihat siluet pria di kursi pengemudi. Hendra berlari keluar mencoba mengejar, tapi mobil itu sudah hilang di tikungan. Aku menatap Edo. Itu dia, tanyaku. Pasti Herman, jawabnya tegas. Aku menghela napas. Minimal kita sudah punya bukti. Dia tidak akan bisa kabur lama-lama. Edo menatapku. Aku akan bantu kejar sampai dia tertangkap. Kami mengemasi semua bukti dari ruangan itu. Map merah, laptop, tiket pesawat, rekaman suara. Aku merasa satu langkah lagi menuju kebebasan dari ancaman yang selama ini menekanku. Sebelum meninggalkan villa, aku berhenti sebentar. Aku memandang Edo. Aku minta maaf karena sempat ragu padamu. Dia tersenyum tipis. Aku mengerti. Kita selesaikan ini sama-sama. Aku dan Edo turun ke mobil. Hendra sudah siap di kursi depan. Kita bawa semua bukti ini ke aparat sekarang, katanya. Aku mengangguk. Dalam perjalanan kembali ke kota, aku melihat pemandangan kota Malang yang cerah. Rasanya bebanku mulai terangkat. Namun aku tahu satu hal, Herman masih bebas. Dan aku harus siap menghadapi langkah terakhirnya. Ketika kami sampai di kantor polisi untuk menyerahkan bukti, aku menerima pesan baru di ponselku. Aku kehilangan banyak malam ini. Tapi aku masih punya satu kartu terakhir. Sampai jumpa di hari pernikahanmu. Aku menatap pesan itu lama. Edo melirik ke arahku. Apa itu? Tanyanya. Aku menunjukkan ponsel itu. Dia menghela napas. Dia benar-benar tidak akan berhenti sampai titik terakhir. Aku menatap Edo. Kalau begitu kita harus selesaikan ini sebelum aku menikah. Dia mengangguk. Kita selesaikan. Aku merasa sebuah keputusan besar menungguku di depan. Dan aku tahu episode berikutnya akan menentukan segalanya. Kebebasan, keamanan, dan kebahagiaan yang selama ini aku kejar. Pagi itu aku berdiri di depan kaca kantor polisi. Di meja penyidik tergeletak semua bukti dari Villa Herman. Laptop, map merah, tiket pesawat, rekaman suara. Aparat sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan. Hendra duduk di sebelahku, Edo berdiri di belakangku. Seorang perwira polisi mendekat. Kami sudah mengetahui posisi Herman. Dia bersembunyi di hotel dekat bandara. Kami akan bergerak siang ini. Apakah Ibu Putri mau ikut? Aku mengangguk pelan. Aku mau melihat ini berakhir. Siang itu kami berangkat bersama tim polisi ke hotel itu. Kami menyamar supaya tidak menarik perhatian. Kami naik ke lantai 3. Dari jauh kami melihat Herman sedang duduk di lobi kecil dengan tas besar. Ia terlihat gelisah, memandang jam tangan, lalu memeriksa ponsel. Aparat bergerak cepat. 2 orang mendekat dari belakang, 1 dari samping. Herman sempat berdiri tapi segera ditahan. Tasnya diperiksa. Di dalamnya ada sejumlah dokumen, ponsel, dan uang tunai. Semua sesuai dengan bukti yang kami miliki. Aku melangkah mendekat. Herman menoleh padaku. Wajahnya pucat tapi ia mencoba tersenyum. Akhirnya kau menang, Putri.
katanya lirih. Aku tidak ingin menang. Aku hanya ingin keadilan, jawabku. Herman menunduk. Aku hancur setelah kalah tender waktu itu. Aku pikir dengan menjatuhkanmu aku bisa balas dendam. Tapi ternyata aku kalah lagi. Aku memandangnya lama. Kebencianmu hampir menghancurkan hidupku dan orang-orang di sekitarku. Aku harap kau belajar sesuatu dari ini, kataku. Polisi menggiring Herman keluar. Aku menarik napas panjang. Rasanya semua beban yang menekan dadaku selama berbulan-bulan akhirnya terangkat. Hendra menepuk pundakku pelan. Selesai sudah, katanya Edo berdiri di sebelahku. Aku ikut lega. Terima kasih sudah percaya padaku di akhir, katanya. Aku menatapnya. Aku yang harus berterima kasih. Tanpa kamu, aku mungkin masih terjebak. Beberapa minggu kemudian, semua kasus hukum selesai. Perusahaanku kembali berjalan normal. Gosip media sosial menghilang. Hendra tetap bekerja dengan posisi baru yang lebih strategis. Aku pun akhirnya menerima undangan reuni kecil teman kuliah. Di reuni itu aku dan Edo semakin dekat. Kami sering berbicara panjang tentang masa lalu dan masa depan. Aku menyadari selama ini Edo diam-diam memperhatikanku bahkan ketika kami berpisah dulu. Aku merasakan ketenangan yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. 3 bulan setelah Herman tertangkap, Edo melamarku di sebuah restoran kecil di kota Malang. Ia datang dengan sederhana, hanya membawa cincin perak dan bunga mawar putih. Aku ingin kita memulai lembaran baru yang bersih, katanya. Aku mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Aku juga, jawabku. Hari pernikahan kami berlangsung sederhana namun hangat. Banyak teman lama datang. Hendra berdiri di antara tamu dengan senyum lebar. Aku melihat wajah-wajah bahagia orang yang pernah terlibat dalam perjalananku. Ketika aku berdiri di altar bersama Edo, aku teringat semua yang kami lewati. Ancaman, tuduhan, jebakan, ketakutan. Tapi semua itu membawaku pada titik ini. Aku belajar untuk tidak cepat menuduh, untuk tetap mencari kebenaran, dan untuk percaya pada orang yang benar-benar mendukungku. Di resepsi itu, aku mengucapkan terima kasih pada semua orang. Kehidupan ini kadang memberi ujian yang berat, tapi kita selalu punya pilihan untuk melawan dengan kepala tegak, mencari kebenaran, dan menjaga orang-orang yang kita sayangi, kataku. Edo menggenggam tanganku. Kita sudah melewati badai, katanya. Kita akan jalani hidup baru dengan tenang, jawabku. Aku menatap langit Malang yang cerah. Untuk pertama kali setelah sekian lama, aku benar-benar merasa bebas. Semua ancaman sudah berakhir. Aku punya pasangan hidup yang memahami aku, sahabat yang setia, dan perusahaan yang kembali stabil. Aku menutup bab itu dalam hidupku. Bab baru sudah terbuka, dan aku siap menjalaninya tanpa ketakutan lagi.